Peristiwa ini berawal dari pemilik salon mencurigai salah satu terduga pelaku melakukan pencurian bedak dan minyak wangi. Namun terduga pelaku yang dituduh membantah telah mencuri hingga didesak untuk sumpah Al-Quran dengan cara diinjak. Video ini viral memicu kemarahan warga. Saat ini dua terduga pelaku ditangkap polisi dan masih diperiksa di Polres Lebak. Terduga penista agama ya informasinya. Alhamdulillah berkat bantuan dari masyarakat beserta dari Polsek Malingping dan Wonosalam, terduganya 2 orang sudah kita bawa ke Polres dan diamankan, dan pada saat sampai sekarang ini sedang dalam pemeriksaan. Jadi kami mohon bersabar dari semua teman-teman, informasi lebih lanjut nanti akan diberikan, dan himbauan saya kepada masyarakat tetap jaga kondusivitas di masyarakat di wilayah atau jajaran supaya tidak ada terprovokasi. Pria ini dirawat di ruang UGD rumah sakit setelah dianiaya pria yang mencintai kekasihnya di tepi Kali Biru Banabang, Pasar Wajo, Buton. Pelaku membuntuti korban yang berduaan dengan kekasihnya. Korban mengalami 20 luka akibat penganiayaan. Pelaku telah memiliki istri sehingga sang wanita menolak. Kalau dia bilang ada hubungan, kita memang tidak ada hubungan. Mungkin dari pihaknya itu merasa ada hubungan, tapi saya tidak, karena kita cukup berteman. Dia pun tahu kalau saya pacaran dengan korban. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Korban tewas dalam perawatan. Korban telah dimakamkan keluarga. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba iNews melaporkan. Songong. Sudah, salah. Enggak, Bang. Enggak, udah. Inilah video amatir pelaku yang mengamuk dan terus memaki seorang petugas damkar Pos Pinang yang sedang bertugas. Pelaku mengaku sebagai wartawan melempari petugas Hidayat dengan botol air mineral hingga memukul kepala korban yang membuat pelipis mata kiri korban terluka. Akibat luka tersebut, korban harus dilarikan ke rumah sakit untuk jalani perawatan lanjutan berupa pemeriksaan CT scan dan observasi. Awalnya, korban sedang bertugas menjaga pos, diduga pelaku emosi ketika korban menegur pelaku yang numpang duduk dan minum kopi di pos damkar. Itu disebutkan sama petugas kami, jangan sampai ada hal yang macam-macam sehingga dia yang jadi kesalahan sebagai petugas piket. Nah, disitulah munculnya emosi sehingga tindak lanjutnya kejadian seperti dalam video itulah yang terjadi. Saat ini, BPBD Kota Tangerang melakukan pendampingan kepada korban dan melaporkan kasus ini ke Polsek Pinang. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Nah, tadi malam para pemain Persija ini menang unggul 3-0 dari Persebaya. Nah, untuk bisa mengetahui keseruan dan bagaimana tanggapan dari para jakmania, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu jakmania yang ada di Capda hari ini. Selamat siang, Mas, dengan siapa? Selamat siang, Mas Kabul. Mas, ini kan kemarin menang 3-0 nih lawan Persebaya. Tanggapan Mas seperti apa nih melihat pemain kemarin? Ya, semoga Persija bisa menang terus ya. Alhamdulillah kemarin Persija main bagus. Semoga di musim ini masih ada kesempatan buat juara. Semoga Persija tetap juara. Terus abis itu kalau dari Mas sendiri pemain favorit siapa, Mas? Kalau saya Kapten Rizky Ridho. Oke. Terakhir untuk para pemain. Tetap semangat, kesempatan juara masih ada. Kita pokoknya tahan emosi, jangan sampai ada kartu kuning lagi. Tetap juara. Persija, gue champion, gue Persija. Oke, Mas, terima kasih banyak atas waktunya. Nah, itu dia tadi pemirsa, keseruan dan semangat dan juga harapan untuk para pemain Persija untuk pertandingan selanjutnya. Berharap Persija bisa terus mempertahankan prestasinya untuk pertandingan selanjutnya. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Adik-adik kita mana tepuk tangannya ini? Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mempersilahkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Kementerian Pekerjaan Umum.
Ia memastikan pihak istana terbuka terhadap proses hukum karena sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Silakan geledah. Tadi malam kan? Oke, dan malam sebelumnya kebetulan Pak Menteri PU juga ke tempat saya. Jadi intinya kita terbuka untuk hukum, termasuk Bapak Presiden sering menyampaikan siapapun bila bersalah dan kalau terbukti ya, itu silakan diperiksa gitu ya, termasuk keluar dan ke dalam. Dan di Kemen PU kemarin digeledah oleh Kejati Jakarta gitu ya. Sebelumnya, Kejati DKI Jakarta menggeledah sejumlah ruangan di kantor Kementerian Pekerjaan Umum Kamis lalu. Usai 7 jam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah dokumen. Kejaksaan Tinggi DKI minta izin melakukan pendalaman. Ini tinggal kasih izin aja. Ayo, nggak ngapain? Kenapa aja diperiksa ada apa? Kan, bilang aku mau terkait pasal apa? Cuma yang mau pendalaman. Kayak itu, laporan siapa kan sudah ada. Oke. Saya memang tidak mau itu. Saya bakal disampaikan ke beliau kalau memang dirasakan perlu ruangan saya didatang ini. Pak, berapa orang? Pak, berapa orang yang datang dari Pak? Saya nggak nanya. Banyak ada berapa? Tadi infonya ada 6 penyidik dari Kejati. Mungkin lebih jelasnya ada berapa? Bukan yang nanya. Ada yang disita nggak? Diambil. Baru minta izin, datang minta izin gimana sih? Ruangan apa aja Pak? Ini ruangan apa aja Pak? Saya bebaskan beliau masuk ruangan siapa aja. Termasuk pada ruangan saya. Adapun penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan tahun 2023 hingga 2024 lalu. Namun belum ada keterangan rinci terkait konstruksi perkara dalam kasus ini.